Wah, banyak sekali buku di sini. Di rak sebelah kiri ini ada novel, ada cerpen. Wah, ini banyak ya. Ini kayaknya buku fiksi deh. Lalu di sebelah kanannya ini ada logika dan himpunan membaca pikiran orang. Wah, ini sepertinya buku non fiksi ya. Banyak ya jenis-jenisnya. Di sini banyak sekali yang bisa saya baca. Baik, kali ini kita akan bicara mengenai jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Setelah sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi, dan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi pada video sebelumnya. Kali ini kita akan bicara mengenai jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita bicara mengenai jenis-jenis buku fiksi terlebih dahulu ya. Buku fiksi atau buku hayalan, jenisnya yang pertama adalah novel. Novel adalah suatu buku yang berisi cerita. Jadi ini cerita fiktif, cerita tentang seseorang, sesuatu pada suatu dimensi tertentu yang merupakan hasil dari imajinasi seseorang yang dituliskan menjadi sebuah buku dan disebut novel. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen ini akronim dari cerita pendek. Nah, seperti novel, tapi cerpen ini sebuah cerita imajinasi yang lebih pendek dibanding dengan cerpen. Jadi bacanya bisa sekali duduk saja sudah selesai. Di sini contohnya kumpulan cerpen ya. Jadi satu cerpen kalau mau jadi buku harus menjadi antologi cerpen atau kumpulan cerpen. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga adalah puisi. Puisi, siapa yang pernah menulis puisi? Puisi untuk ibu contohnya. Ini puisi, kumpulan puisi Pintu Hati. Puisi juga termasuk dalam jenis buku fiksi. Itu adalah jenis-jenis dari buku fiksi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis buku non-fiksi atau buku, yang, ditulis dengan keadaan sebenarnya, real, berdasarkan fakta. Yang pertama jenisnya adalah non-fiksi pengetahuan. Contoh ini ada buku Logika dan Himpunan. Non-fiksi pengetahuan, bukunya berisi mengenai, informasi-informasi pengetahuan, seperti buku pelajaran yang kalian gunakan di sekolah adalah non-fiksi pengetahuan. Selanjutnya, non-fiksi kepribadian. Ini buku-buku psikologis. Nah, contohnya membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh. Contoh dari non-fiksi kepribadian, buku-buku psikologis, buku-buku tentang, kepribadian, ini adalah contoh dari jenis buku non-fiksi kepribadian. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari jenis-jenis buku non-fiksi adalah non-fiksi keterampilan. Bicara mengenai isi dari bukunya, bicara mengenai keterampilan-keterampilan, keterampilan membuat sesuatu. Contoh teknik dasar menyulam untuk pemula. Baik, kita akan simpulkan materi hari ini dari jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi ya. Ada jenisnya novel, cerpen, dan puisi. Sekali lagi, jenis-jenis dari buku fiksi adalah novel, cerpen, dan puisi. Novel tadi dan novel dan cerpen merupakan cerita. Nah, puisi adalah jenis sastra lainnya yang termasuk dalam buku fiksi. Selanjutnya, jenis-jenis buku non-fiksi, ada non-fiksi pengetahuan, non-fiksi kepribadian, dan non-fiksi keterampilan. Baik, tentu sudah kita mempelajari materi jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.